Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran surat Al-Hajj dimulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un adim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث وإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامجة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له ما في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن أصابه خير أطمأن به وإن أصابته فئة انقلبا على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العصير.
بالعشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن قيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم وجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan ayat 23. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mari kita ikuti kajian berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain amma ba'du. Sahabatku di jalan Allah, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan hamba-hamba yang senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada malam hari ini di beberapa tempat sedang terjadi sebuah peringatan namanya Maulid Nabi. Kita sebagai umat Islam harus memahami sirah nabawiyah namanya. Sejarah kenabian Nabi Muhammad. Dan itu adalah bagian dari materi kuliah kita. Sirah nabawiyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam kondisi yatim. Di mana dalam kitab sirah dikatakan bahwa Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya ketika
masih dalam kandungan ibunya. Ada riwayat mengatakan 3 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Mar, ada kucing masuk, Mar. Nah itu. Dan setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian 6 tahun berikutnya, ibunda tercinta meninggal juga di negeri Abwa namanya, setelah ziarah kepada ayahnya. Habis pulang ziarah di negeri Abwa, istri beliau atau Bunda Aminah tadi meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad seorang yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka dipeliharalah oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Tapi tidak seperti yang digambarkan, Muhammad itu dibeli kakeknya cemung-cemung, gak karuan, enggak. Muhammad tetap terjaga karena dia seorang rasul, dipelihara oleh Allah. Ada rahasia kenapa dia yatim itu, supaya tidak ada tidak ada sibghoh dari ayah ibunya, langsung dari Allah gitu. Jadi langsung Allah, murabinya ada langsung Allah gitu. Kalau sama ayah ibunya bisa kurang baik, tapi kalau langsung dari Allah kan luar biasa. Ada rahasia yang seperti itu yang harus kita pahami. Jadi murabinya langsung, yang mewarnai, yang mencelup istilahnya ya, itu adalah Allah langsung. Ini. Maka saat kecil Nabi Muhammad dibelah dadanya kan oleh malaikat Jibril, dibersihkan sifat-sifat buruknya dengan sifat-sifat yang baik. Ini. Maka sejak kecil itu Nabi Muhammad digelari Al-Amin oleh orang-orang jahiliyah. Tapi ketika diangkat Rasul, mereka tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hidayah. Makanya kita sebagai umatnya harus bersyukur. Syukur yang tidak ada taranya gitu. Masih bisa mengimani Rasulullah. Belum tentu kita kalau hidup di zamannya bisa beriman ya. Gitu. Sahabat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maulid Nabi ini adalah supaya kita mengingat sejarah kenabian. Sebenarnya kita sudah diingatkan setiap hari Senin puasa. Kenapa puasa? Rasulullah ditanya. Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Hari Senin adalah amal ibadah dicatat, dilaporkan gitu kan. Begitu juga hari Kamis. Mari kita harus senantiasa mengingat Rasulullah hidup, Rasulullah di dalam diri kita nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sholawat. Seorang ulama mengatakan bahwa amalan yang tidak ditolak, walaupun kita sambil sendaguro, walaupun kita sambil adalah baca sholawat. Jadi perbanyak baca sholawat. Gitu. Gak akan rugi katanya maksudnya. Walaupun kita hanya sepertinya kita nggak memaknai gitu ya. Apalagi kalau kita lebih memaknai lagi ketika mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita nyambung kepada Allah, mendoakan Nabi kita Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kok didoain gitu? Karena kalau luber itu doanya itu kita katanya itu. Ibaratkan gelas sudah penuh airnya, masih tambahin aja kan luberannya itu, barokahnya katanya. Nah, itu sisi lainnya. Tapi yang jelas innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepadanya, shollu alaihi wasallimu, dan taslim, mengikutinya. Dengan apa? Dengan tasliman, dengan benar-benar mengikuti Rasulullah. Kebanyakan memang yang masuk baca sholawat doang ya, ikut Rasulullah. Taslimnya ini jarang itu, belum. Tapi itu masih lebih bagus gitu. Jadi kalau ada orang melarang baca sholawat ini,
Tidak boleh gitu. Malah dianjurkan Allah aja sendiri. Tuh. Pada kesempatan kali ini materi intinya adalah hadis yang ke-16. Udah dibaca boleh? Di situ kan udah dikirim. Monggo dibaca. Hadis 16. Salah ini mah Capri. Di Sluber ya. Sluber. Iya non. Ada? Ada. Silahkan dibaca. Hadis Arba'in ke-16. Hadis larangan marah. Iya betul. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas bersama hadis nomor 15, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata-kata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia menghormati tamunya. Kali ini bersama hadis nomor 16 dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat sekalian, hadis ke-16 ini memberikan pelajaran kepada kita yang sangat berharga agar kita mampu memanajemen emosi. Manajemen emosi, mengendalikan emosi. Emang kita sulit kalau kita kadang wataknya suka marah ya. Tapi dengan adanya hadis ini kita belajar. Itu. Manajemen emosi. Seorang ayah, ya termasuk saya lagi belajar menjadi ayah. Bagaimana mampu memanajemen emosi ini. Ini. Kalau kita marah, sesuatu yang tadinya baik jadi hancur malah. Ya. Dikatakan dalam hadis yang lain, sahabat ini kalau tidak salah adalah Abu Darda. Abu Darda datang kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wasiati aku." Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Abu Darda, la taghdab, jangan marah." Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Ini. Rasulullah kalau marah tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Cuma wajahnya merah aja. Tuhan marahnya. Kayak kode bahasa isyarat ya. Oh, lotot kali ya. Kalau saya kalau marah diem aja sama istri, diem aja seburu, diem aja. Kamu kan marah pundung udah. Iya pundung. Bedanya marah sama pundung kan? Diem aja, apa-apa diem aja. Daripada kita ringan tangan berbahaya kan. Iya. Nah itu. Bahkan ada namanya sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Karena ada waktu hijrah itu, ada seorang ibu, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya anak satu nih, tolong nih. Angkatlah dia sebenarnya, Anas bin Malik. Selama 10 tahun bersama Rasulullah, dia tidak pernah dimarahin. Mau berbuat apa aja, nggak pernah dimarahin oleh Rasulullah. Ini cerita Anas bin Malik, luar biasa. Wih, nambah minum saya. Ini batuk-batuk harus Aduh, jadi enak nih. maksudnya sekalian gitu. Alhamdulillah. Nah ini. Jadi selama 10 tahun katanya, Anas bin Malik ini tidak pernah mendapat kemarahan dari Rasulullah. Begitu lembutnya Rasulullah ya. Pantas aja Rasulullah itu digelari
Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Inilah makna maulid gitu kita. Kembali kepada akhlak Rasul. Gitu. Kembali kepada akhlak Rasul. Gitu. La taghdab, jangan marah. Susah mah ya, gampang ngomong mah ya. Tapi harus kita praktekkan. Ada yang tanya. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau kamu marah itu kalau lagi berdiri duduk katanya. Duduk masih marah. Berbaring katanya. Jongkok. Masih marah. Ambil air wudhu. Sholat. Insya Allah marahnya hilang. Sepertinya konsep itu mudah ya. Tapi dalam prakteknya perlu perjuangan besar. Gitu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. An Abi Hurairah, di sini Abi Hurairah yang radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih setelah Al-Qur'an. Jadi yang hadis yang sahih itu setelah Al-Qur'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim ini hidupnya gak lama bersama Rasulullah. Abu Hurairah maksudnya hidupnya gak lama dengan Rasulullah, tetapi Abu Hurairah ini banyak menjadi perawi hadis. Di dalam kitab Arba'un Nawawi ini ada 9 sampai 10 yang dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kemarin juga an Abi Hurairah. Luar biasanya. Itu. Kesimpulannya, yang pertama kita harus mampu belajar menjadi orang atau menjadi ayah yang tidak pemarah. Jangan menjadi ayah pemarah. Jadilah ayah pemaaf. Jangan menjadi guru pemarah. Jadilah guru pemaaf. Jangan menjadi murabi pemarah. Jadilah murabi pemaaf. Jangan menjadi tokoh pemarah. Jadilah tokoh pemaaf. Jangan menjadi pembisnis yang pemarah. Nanti berantakan bisnisnya. Tapi jadi pembisnis yang pemaaf. Insya Allah rezekinya berkah. Itu. Jangan menjadi petani yang pemarah tapi pemaaf. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang pemarah. Jadilah pribadi pemaaf. Kenapa? Karena pemarah itu akan masuk neraka. Sedangkan pemaaf masuk surga. Itu. Dalam hadis yang lain dikatakan, la taghdab, jangan kamu marah, walakal jannah, kamu akan masuk surga gitu. Itu Abu Darda kasih nasihat oleh Rasulullah, la taghdab walakal jannah katanya. Makanya kemungkinan ini juga Abu Darda gitu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita menjadi pribadi yang pemaaf, bukan pemarah. Yang kedua, jadilah pribadi penyabar. Antara sabar dan marah itu berlawanan. Kalau Pak pemaaf dan penyabar itu kakak adik. Itu istilahnya. Jadilah kita orang yang penyabar. Karena sabar juga pahalanya surga. Innama yuwaffas sabiruna. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar adalah surga. Nah ini. Itu saja pada kali ini. Jadi mari kita belajar menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi, manajemen emosi. Yang kedua, menjadi orang yang sabar. Sabar kata Kiai Haji Huded.
Sabar itu apa? Sabar itu adalah menerima kepahitan di saat pertama. Jadi begitu kejadian itu pahit, itu kita terima, itulah namanya sabar. Kalau udah yang kedua, yang ketiga itu bukan sabar namanya itu. Emang udah nggak ada pilihan lain gitu. Gitu ya. Gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nasihat ini berguna khususnya untuk saya dan umumnya buat kita semuanya. Bila khusus kita sedang belajar bersama ini menjadi pribadi-pribadi yang baik. Amin. Pribadi-pribadi yang pemaaf, yang tidak emosional. Kalau saya sering nanya gitu kalau ada acara pertemuan itu, bagaimana sih caranya? Saya ini punya kepribadian pundungan, coba gitu. Benar saya itu pundungan, gimana gitu. Atau kata dia, Nabi Musa itu ketika dakwah itu dibekalin apa? Robbi srohli. Robbi srohli, lapangkan dadaku. Jadi jangan pundungan kalau dai mah. Dai nggak dapat matu, cari lagi. Nggak dapat lagi, cari lagi. Nggak dapat, cari lagi terus. Itu. Atau yang saya bubar terus. Yang penting kita niat bukan untuk membubarkan kan. Kita niat Merapatkan barisan. melapatkan barisan gitu. Mudah-mudahan ini mah jadi nih. Amin. Jadi naon ya? 2024. Jadi dewan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semuanya yang telah hadir di tempat ini. Kita doakan semoga tempat ini membawa barokah. Amin ya Allah. Dengan barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan itu ya. Suratul ladzina apa yang benar itu dari Allah. Ya. Apa yang salah itu dari kesalahan saya. Semoga Allah memaafkan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.